Baik, salam sejahtera bagi kita semua ya Akawu. Baik, kami adalah kelompok 1 dari Nia Selatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindiani Tahia. Nama saya Herni Susanti Nduru. Nama saya Elsanda Nduru. Nama saya Nama saya Dewi Masih Tahia. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis tempat wisata Babon Mataluo. Baik, langsung saja. Desa Babon Mataluo yang secara harafiah berarti Bukit Matahari ini dan diperkirakan didirikan antara tahun 1830 sampai 1840 tahun. Merupakan sebuah perkampungan dengan deratan rumah adat tradisional yang dalam bahasa daerahnya yaitu Omohada. Khas Nia Selatan dengan jumlah 137 Omohada, rumah adat besar, rumah raja di tengah-tengahnya. Perkampungan yang berada di atas bukit di Kecamatan Panayama, Kabupaten Nia Selatan ini terletak pada ketinggian 270 meter di atas permukaan laut. Saat ini dihuni oleh 1.310 kepala keluarga. Baik, Babon Mataluo ini banyak keunikannya, yaitu lompat batu dan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, salah satunya yaitu piring dan gendang, apalagi seruling, bobatane dan lain-lain. Pokoknya Babon Mataluo ini adalah kunjungan wisata nomor 1 di Nia Selatan. Terima kasih. Kecamatan Panayama, Desa Babon Mataluo, terdapat daya tarik wisata. Salah satunya adalah 1. Ombo Batu yang tersohor, 2. Di desa di atas Bukit Matahari, 3. Omohada, Omo Sebua, dan Omo Bal, 4. Rumah ramah lingkungan. Terdapat daya tarik wisata, salah satunya adalah 1. Ombo Batu yang tersohor, 2. Di desa di atas Bukit Matahari, 3. Omohada, Omo Sebua, dan Omo Bal, 4. Rumah ramah lingkungan. Seperti yang saya sebut tadi, daya tarik wisata tersebut yaitu 1. Ombo Batu yang tersohor. Ombo Batu ini berdiri sejak zaman leluhur dulu yang dijadikan sebagai uji mental dan fisik. Ombo Batu ini ketinggiannya 2 meter dengan lebar 90 cm. Nomor 2, desa di atas Bukit Matahari. Istilah matahari terbit itu disematkan karena desa tersebut terdiri dari 9 dusun itu berada di sebuah bukit, tepatnya pada ketinggiannya terdapat 324 meter dari permukaan laut. Yang ketiga, Omohada, Omo Sebua, dan Omo Bale. Omohada ini, di desa ini terdapat setidaknya 147 Omohada yang masih utuh sejak dibangun ratusan tahun yang lalu. Terus Omo Sebua atau rumah adat besar atau rumah raja. Terus Omo Bale ini balai desa yang sering digunakan untuk perkumpulan orang-orang. 4. Rumah ramah lingkungan. Keunikan rumah adat di Nia terletak pada sistem pembangunan yang sangat ramah lingkungan. Lingkungan yang bersih, aman, dan orang-orang yang sangat ramah. Terima kasih.
Cara untuk sampai ke lokasi wisata Desa Bawah Mataluo dapat menggunakan transportasi yaitu mobil dan motor. Sejahtera bagi kita semua. Saya salah satu anggota kelompok 1 pariwisata atas nama Supardin Doro. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami kelompok 1 dengan judul accommodation atau tempat penginapan wisatawan. Homestay adalah salah satu bentuk penginapan yang populer. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditunjukkan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Memperdaya masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisatawan, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk melakukan pengembangan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Sekian dan terima kasih. Saya sapa kita kembali, Yahobu. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Kasih Jaya Bulele. Saya anggota dari kelompok 1. Bagian E, aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan di tempat wisata. Yang bisa mereka lakukan yaitu mengunjungi Desa Bukit Matahari. Desa Bukit Matahari ini sempat diusulkan menjadi kawasan warisan budaya dalam situs warisan dunia UNESCO di tahun 2009 yang lalu. Namun sayangnya sampai saat ini upaya tersebut belum menemukan titik terangnya. Bawah Mataluo adalah bahasa Nias yang memiliki arti Bukit Matahari. Di desa ini masih terdapat rumah tradisional Omosebua atau rumah raja. Arsitektur Omosebua ini memiliki filosofi hidup orang Nias yang luar biasa. Mereka mengedepankan Fabanuasa dan Falulusa. Fabanuasa memiliki arti semangat bekerja sama dan Falulusa artinya bergotong royong. Selanjutnya, kegiatan yang bisa dilakukan itu melihat pertunjukan Fahombo atau lompat batu. Lompat batu ini merupakan tradisi suku Nias. Lompat batu atau Fahombo ini dilakukan untuk mereka yang sudah dewasa. Menurut beberapa cerita, mereka yang sudah dewasa diharuskan untuk melompati batu setinggi 2 meter. Ada pula yang mengatakan bahwa tradisi ini pada zaman dahulu kala merupakan ujian bagi para pria yang maju berperang. Salam sejahtera bagi kita semua, ya Ahobu. Perkenalkan, nama saya Aramis Halawa, salah satu anggota dari kelompok 1. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Judul kami, amenities atau fasilitas penunjang untuk wisatawan.
Perlu kita ketahui bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisata adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar para wisatawan dan masyarakat setempat. Sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kawasan strategis pariwisata nasional yang selanjutnya disingkat dengan KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Demikian penjelasan atau presentasi saya pada judul ini. Saya sapa kita dalam bahasa Nias, Yahobu.